Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar hukum Newton, materi fisika kelas 10 IPA. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menampilkan video singkat tentang percobaan hukum Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan percobaan hukum Newton. Percobaan pertama, letakkan kertas di tengah-tengah lubang gelas, lalu letakkan koin di tengah lubang gelas. Nah, apabila kertas ditarik dengan perlahan, maka koin akan mengikuti pergerakan kertas. Namun, apabila kertas ditarik dengan cepat, maka koin akan mempertahankan dirinya dan jatuh ke dalam lubang gelas. Dapat kita simpulkan bahwa dari percobaan koin dan kertas, bila kertas ditarik secara lambat, bila kertas ditarik secara perlahan, maka koin akan mengikuti kertas. Sedangkan ketika kertas ditarik secara cepat, maka koin akan jatuh ke dalam gelas. Hal ini membuktikan hukum Newton yang pertama. Yaitu hukum kelembaban benda yang berbunyi benda yang semula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan memiliki kecepatan konstan, kecuali ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Coba, pada contoh percobaan singkat tadi, koin yang semula diam akan tetap diam ketika kertas ditarik secara perlahan. Sedangkan, ketika kertas ditarik secara cepat, maka otomatis koin tidak dapat mempertahankan kelembabannya, sehingga koin akan masuk ke dalam gelas, karena sudah tidak ada kertas yang menjadi alasnya. Pada hukum 1 Newton, dapat kita rumuskan sigma F sama dengan 0. Dan ciri-cirinya adalah kecepatannya konstan, maka V sama dengan konstan dan kecepatannya sama dengan 0, karena tidak terdapat perubahan kecepatan pada hukum 1 Newton. Nah, itu ada 3 macam klasifikasi gerak menurut Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton tentang kelembaban benda. Yang kedua, hukum yang menjelaskan perubahan kecepatan suatu benda dipengaruhi oleh besarnya gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dapat kita rumuskan F atau gaya sama dengan massa dikali kecepatan benda. Pada hukum kedua Newton, berlaku adanya perubahan kecepatan, sehingga benda yang semula diam akan kecepatan ketika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya, pada koin tadi yang semula koinnya diam, ketika kertas ditarik secara perlahan, maka koin mendapatkan kecepatan sesuai dengan kecepatan gerak kertas. Sedangkan, ketika kertas ditarik secara cepat dan posisi koin yang diam berpengaruh pada besarnya gaya tarik pada kertas, maka koin akan mengalami perubahan kecepatan yang tadinya V sama dengan 0 menjadi V sama dengan kecepatan akhir si koin tersebut sehingga masuk ke dalam gelas. Ketiga, Newton menjabarkan hukum tentang gerak mengenai bagaimana suatu benda dapat bereaksi sebesar gaya aksi yang diberikan. Hal ini dapat dirumuskan F aksi atau gaya aksi sama dengan F reaksi atau gaya reaksi. Contohnya bisa kita temui saat misalnya kalian mendorong tembok. Gaya aksi yang diberikan oleh tangan kalian akan dipantulkan atau diberikan kembali oleh tembok. Jadi seolah-olah tembok tersebut diam, Padahal gaya aksi yang diberikan oleh tangan kalian tidak sanggup untuk mendorong tembok tersebut atau bahkan menghancurkannya. Nah, sebelum kita membahas mengenai gaya gesek dan gaya pada tunggangan tali, kita perhatikan dulu beberapa posisi beberapa aplikasi pada hukum Newton.
Yang pertama, pada bidang datar. Di sini sebuah benda diletakkan pada bidang datar. Kita analisa letak gaya normal dan gaya berat pada benda tersebut. Di sini, pengertian dari gaya normal adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang arahnya berlawanan dengan gaya berat benda atau berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Gaya normal ini, arah panahnya selalu tegak lurus dengan bidang datar atau alas suatu benda. Perhatikan jika benda diletakkan pada suatu bidang miring. Nah, gaya normalnya akan selalu tegak lurus terhadap bidang yang menumpu benda dan arah bendanya. Sedangkan pada gaya berat, arahnya selalu lurus sesuai dengan arah pada percepatan gravitasi bumi. Bidang vertikal. Di sini kita lihat gaya normalnya, kemudian ini berarti bagian atas benda, sehingga gaya normalnya akan mengarah ke permukaan benda yang paling atas. Sedangkan pada gaya beratnya tidak berlawanan arahnya dengan gaya normal, melainkan sejajar dengan bidang atau alas benda tersebut. Karena ini permukaannya vertikal, maka gaya beratnya ke bawah sesuai dengan arah pada percepatan gravitasi.